Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Ketua kelas Anindita memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Berinda kemana? Sakit. Oke, kita doakan semoga Berinda lekas sembuh dan besok bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Silakan berdiri mencari pasangan masing-masing. Dua anak, silakan berdiri dulu. Yang tidak dapat pasangan silakan maju dengan saya. Oke. Nanti ketika saya yang satu tangannya gini ya, yang satu di gini, kemudian gini. Yang satu seperti ini, yang satunya di samping kanan kirinya. Kalau saya bilang jauh, berarti yang pinggir menjauh. Kalau saya bilang dekat, mendekat. Kalau saya bilang jauh, berarti jauh. Dekat, tangkap. Nah, kalau tangkap berarti yang satu nangkap, satunya tarik ke atas. Paham ya? Oke, kita ulangi. Jauh, dekat, tangkap. Nah, ada yang kena tangkap? Ada enggak? Tidak? Oke, berarti kan. Oke, silakan berpasangan, kemudian tangannya yang satu di tengah, yang satunya di samping kanan dan kiri. Saya bilang jauh, tangannya menjauh, ya. Dekat, jauh, dekat, tangkap. Nah, ada yang kena tangkap enggak? Ada. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kalian. Minggu lalu kita sudah belajar menghitung waktu tempuh dengan menggunakan aplikasi Spreadsheet. Nah, untuk hari ini kita nanti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik belajar algoritma, yaitu dengan pemecahan masalah secara logis dalam menghitung waktu tempuh berkendara menggunakan aplikasi PictoBlock. Gitu ya. Jadi nanti kalian berapa lama jarak kamu berangkat dari rumah ke sekolah, itu kita nanti akan membuat aplikasinya di PictoBlock. Bagaimana kita bisa menghitung waktu tempuh ke suatu tempat secara akurat? Coba ada yang bisa? Oke, silakan Mbak Tasya. Dengan mengetahui jarak tempuh dan kecepatan rata-rata perjalanan. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Tasya. Oke, kita sudah masuk ke materi, yaitu algoritma. Ya, ada yang tahu algoritma itu apa? Urutan langkah-langkah sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Lah, hari ini nanti kita akan membuat atau menghitung jarak tempuh dari perjalanan kalian dari rumah ke sekolah, seperti itu ya. Setelah melakukan tahapan dekomposisi, abstraksi, dan mengenal pola, kita dapat mengembangkan algoritma untuk menghitung waktu tempuh berkendara dengan langkah-langkah yang sistematis. Contoh dari pemecahan masalah untuk menghitung waktu tempuh dengan instruksi yang efektif dengan membagi masalah menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti dengan mudah.
Setiap langkah harus dirumuskan dengan jelas dan logis. Algoritma yang dibuat harus mengikuti urutan yang benar dan dalam proses perhitungannya. Nah, ini nanti ada langkah yang digunakan untuk menghitung waktu tempuh, yaitu dari total waktu tempuh keseluruhan. Misalkan nanti kamu dari rumah ke sekolah jaraknya 10 menit ya. Kemudian ada ditambahkan lagi dengan waktu tambahan karena mungkin macet, kena lampu merah dan seterusnya. Misalkan nanti kemacetannya 5 menit. Terus ada lagi ditambah lagi ada waktu istirahat misalkan 5 menit. Nah, jadi total keseluruhan kamu dari rumah ke sekolah berapa? 20 menit seperti itu. Nah, ini nanti kalian langsung praktek membuka aplikasinya dengan PictoBlock, ini codingnya, kemudian nanti hasilnya di sebelah kanannya itu nanti kira-kira waktu perjalanan kalian dari rumah ke sekolah itu berapa menit, seperti itu ya. Oke, silakan langsung kalian membuka aplikasi PictoBlock di Google ya. Oke, silakan tambahkan tab baru. Kemudian pilih ketikan PictoBlock. Saya jelaskan dulu caranya, nanti baru kalian mengikuti langkah-langkahnya. Oke. Nanti codingnya yang pertama nanti kalian klik when, klik di menu event ini ya. Berikutnya ada ask atau pertanyaan. Masukkan waktu tempuh. Kemudian nanti kamu tambahkan variabel waktu tempuh itu ya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi, masukkan estimasi macet. Ya, ini ya. Terus tambahkan variabel untuk kemacetan. Masukkan lagi ada pertanyaan, masukkan waktu istirahat. Kemudian kamu set istirahatnya itu ditambahkan variabelnya. Yang terakhir adalah hasil. Hasil itu diperoleh dari waktu tempuh ditambah apa? Kemacetan, kemudian ditambah waktu istirahat. Nah, nanti hasilnya waktu perjalanan Anda adalah berapa menit, seperti itu. Kalau aplikasinya sudah dibuat, kode bloknya, cara menjalankannya kita tinggal klik bendera hijau ini. Nah, di situ nanti ini topi ya. Topi itu spread namanya. Masukkan waktu tempuh. Kira-kira Mas Bima dari rumah ke sekolah berapa? Kira-kira 10 menit kita aja ya. Masukkan aja 10 menit. Kemudian mungkin estimasi macet ada kena lampu merah berapa menit? 3 menit ya. Kita masukkan 3 menit. Terus ada istirahat enggak? Waktu istirahat enggak? Kira-kira mau beli bensin atau beli es krim atau beli apa? Ada berapa menit kira-kira? 2 menit, kita masukkan 2 menit. Nah, nanti hasilnya adalah waktu perjalanan Anda 15 menit ke sekolah. Nah, seperti itu ya. Jelas? Jelas. Oke. Sekarang saya bagikan LKPD, nanti masing-masing anak membuat waktu tempuh yang sudah saya contohkan seperti di depan tadi ya. Oke, silakan langsung dibuka aplikasinya PictoBlock.
Silakan salah satu dari kalian mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah saya berikan tadi. Oke, silakan Mbak Damara maju ke depan. Waktu tempuh saya selama perjalanan dari rumah ke sekolah yaitu 7 menit. Selanjutnya, estimasi macetnya sekitar 3 menitan. Dan waktu istirahat saya mungkin beli bensin atau beli jajanan sekitar 5 menitan. Jadi, waktu perjalanan saya sekitar 15 menit. Oke. Baik, terima kasih Mbak Damara. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Damara ya. Sudah betul ya. Silakan kembali. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk merefleksi dari hasil pembelajaran pagi ini. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anindita maju ke depan. Untuk refleksi hari ini, saya merasa senang dalam pembelajaran hari ini, yaitu coding dengan menggunakan aplikasi yang bernama PictoBlocks. Karena itu kali pertama saya dalam pembelajaran coding dengan Bu Cipta, dan Bu Cipta juga menjelaskan pembelajarannya dengan mudah dipahami oleh saya. Sudah, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Anindita. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi konten digital. Nanti kalian baca-baca dulu materinya sebelum minggu depan kita mulai belajar itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.